Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi kita ya, Bung Rocky. Berhasil sebagai ketua BRICS itu mengumumkan Indonesia secara resmi telah bergabung dengan BRICS ini, kelompok negara-negara maksud saya yang dimotori oleh Cina, Rusia, Brasil, India, dan Afrika Selatan. Apa implikasi dan itu saja konsekuensi dari keputusan pemerintahan Prabowo ini? Nah, ini kita penting ingatkan ya, ini bukan diskusi kelas buzzernya para ternak Mulyono ya. Oh, keputusan Indonesia diterima dan menjadi anggota penuh BRICS ini jadi semacam momen historis yang memerlukan pendalaman akademis sekaligus kehati-hatian politis. Karena kita tahu bahwa BRICS itu secara ideologis, dalam tanda petik ideologis, semacam balelo dari Amerika, dari Barat lah, dari blok Amerika dan Eropa itu. Tetapi sekaligus kita mau lihat bahwa dunia ini sedang mengalami realignment, penataan ulang tentang kapasitas ideologi di dalam rangka menerangkan pada zaman apa yang dimaksud dengan keadilan sosial, apa yang dimaksud dengan kesetaraan umat manusia, apa yang dimaksud dengan disparitas. Jadi kalau kita tinjau secara ideologis, posisi BRICS itu adalah kontradiksi dari kapitalisme dunia tuh. Walaupun tetap kita mesti berupaya memahami bahwa di dalam BRICS sendiri tidak utuh pengertian itu. Tapi kita masih bisa menduga di dalam politik internasional ini semacam ujian bagi Indonesia. Apakah Indonesia bisa menumbuhkan semacam harapan bahwa dunia bisa dikelola secara sosialistis? Kan secara ideologis BRICS ini adalah sosialistis, sementara blok barat itu Washington konsensus, IMF, World Bank, Amerika, Uni Eropa itu adalah kapitalis. Jadi kalau kita ingat, kita tempatkan itu di dalam semacam sebetulnya semangat Bung Karno yang menginginkan dulu kita justru memelopori konferensi Asia Afrika sebagai upaya untuk menyatukan pikiran negara-negara yang dikoloni oleh negara barat. Lalu kita tumbuhkan ide tentang bahkan Olympic Games yang kita sebut sebagai Game of New Emerging Forces itu. Ganevo itu untuk tandingan pada kapitalisme. Sekarang BRICS ada di situ sebetulnya. Jadi kalau kita coba bayangkan bahwa dunia memang ada selalu dalam ketegangan ideologis antara mereka yang mengeksploitasi sumber daya dan mereka yang berupaya untuk mensejahterakan melalui distribusi. Jadi kaum akumulator dan politik akumulasi dan politik distribusi selalu ada dalam ketegangan itu. Dalam sejarah kita tahu itu. Tetapi sekali lagi yang ingin kita uji adalah apakah Indonesia bisa betul-betul memanfaatkan momentum ini untuk mengucapkan dalil kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat planet bahkan. Jadi ini satu momentum historis saya kira. Apakah dengan keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS itu, Pak Prabowo ini ingin menegaskan paradigma pemerintahnya yang lebih sosialistis gitu, seperti kebanyakan negara-negara yang awal mendirikan BRICS ini, dan itu artinya ya Indonesia itu siap bergabung bersama BRICS berhadapan dengan blok negara Barat yang didominasi oleh negara maju yang tergabung dalam G7. Kalau kita analisis soal BRICS ini dari teori political ekonomi, kita mesti katakan bahwa Global South ini semacam pemberontakan historis terhadap dominasi negara-negara utara tuh, yang di dalamnya adalah blok barat. Tetapi sekali lagi kita mesti juga pahami bahwa sistem kapitalis itu bukan sekedar beredar di dalam blok barat, tapi juga di dalam forum-forum nasional tuh. Indonesia tetap ada problem dengan disparitas tuh, yaitu penguasaan sumber daya oleh oligarki. India yang ada bagian dari BRICS juga tidak mungkin melepaskan diri dari kebutuhan modal akumulasi yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi secara kapitalistik tuh. Demikian juga Brasil tuh. Jadi kita mesti lihat juga kalau Cina kita ngerti cara berpikir Cina bahwa negara itu menyusun rencananya dan menyediakan kompetisi di tingkat lokal, tapi di tingkat nasional negara yang menentukan arah distribusi itu. Jadi kapitalisme Cina itu beroperasi secara mikro, tapi arahnya ditentukan secara makro oleh Partai Komunis Cina.
Demikian juga Rusia tuh atau Afrika Selatan mungkin yang bisa kita lihat sebagai satu komposisi baru, karena di situ betul-betul ada semacam semangat anti kolonialisme karena ide Mandela masih ada di situ tuh. Jadi kita harus lihat bagaimana Indonesia menempatkan diri di dalam komposisi ideologi dunia tuh. Nah, sekali lagi kemungkinan itu yang harusnya dihitung oleh Presiden Prabowo hari-hari ini. Mungkinkah Indonesia tidak sekedar jadi anggota di BRICS, tapi jadi proponen untuk sebuah ideologi sosialisme? Kalau kita baca misalnya impetus energi yang ada pada Prabowo untuk berupaya tampil sebagai pemimpin dunia, tentu pemimpin dunia dalam hari-hari ini bukan pemimpin negara kapitalis, karena itu pasti tertinggal kita di dalam kejar-kejaran dengan arus sejarah. Jadi sifat sosialistis negeri ini melalui koperasi misalnya itu harus betul-betul jadi semacam social semen pengikat dari macam-macam orientasi yang ada di BRICS itu. Terutama mungkin Brasil yang ya di situ ada kapitalistiknya juga, atau India tuh yang tokoh-tokohnya bisnismennya itu sebetulnya beroperasi di banyak perusahaan multinasional kapitalis dunia. Jadi sekali lagi kita uji itu secara akademis. Tentu ini kalau kita bicara di FNN ini bukan untuk sekedar nakut-nakuti buzzer, tapi meminta supaya ada semacam kejelasan ideologi itu, karena buzzer lain lagi cara berpikirnya tuh. Jadi kita hindari dulu itu kedunguan para buzzer ini. Kita baca itu di dalam satu epoch, dalam satu dalam satu sejarah panjang perubahan politik atau bahkan kontradiksi di dalam sistem ekonomi dunia. Dan itu yang sudah diterangkan di dalam banyak forum, terutama misalnya dulu Joseph Stiglitz yang memulai semacam upaya untuk merevisi cara berpikir akumulasi dari sistem kapitalis Amerika yang di dalamnya eksploitasi mendahului distribusi. Jadi hal-hal semacam ini yang saya kira jadi bahan pembicaraan juga di dalam negeri, lepas dari yang sedang berlangsung hangat itu, yaitu soal OCC-RP. Dengan Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo gabung ke BRIC, artinya Indonesia itu bukannya berarti akan lebih dekat dengan Cina dan Rusia, Bung Rocky, ketimbang dengan Amerika. Dan apakah dengan begitu secara diametral berarti kita siap berhadapan dengan Amerika, dengan negara-negara Barat dan juga lembaga-lembaga donor yang banyak ini didominasi oleh negara-negara Barat? Oh ya, tentu kita harus bersiap untuk lakukan repositioning terhadap relasi kita dengan Amerika, World Bank dan IMF terutama, karena kan tersedia anggaran berapa 100 billion US dollar yang ada di kantong-kantong atau sebut aja bank sentral BRICS ini dalam tanda petik, tetapi kan itu memerlukan kemampuan kita untuk mendalilkan bahwa Indonesia tidak boleh atau tidak ingin didikte oleh salah satu blok. Kan itu dasarnya tuh yang sering disebut mendayung di antara dua karang. Mendayung artinya tidak mau berhenti supaya tidak lamban di dalam mencapai tujuan. Tetapi ada dua karang tuh, kalau kita terlalu cepat mungkin terseret arus. Tapi sekali lagi ini soal kemampuan diplomati, dan kita tahu bahwa Presiden Prabowo memang menghendaki Indonesia itu tampil di fora internasional tuh. Dia baru kemarin dapat semacam award atau semacam sugesti dari Singapore koran itu apa, The Straits Times, supaya menunjukkan profil yang lebih asertif di dalam upaya untuk memungkinkan negara-negara selatan ini tampil di dalam fora internasional. Jadi saya kira Pak Prabowo tentu melekat di dalam pikirannya untuk menjadikan Indonesia sebagai global player. Tetapi sekali lagi tentu ada persiapan supaya krisis ekonomi di dalam negeri tidak memperparah nanti pertarungan ideologi. Ketika Indonesia masuk BRICS pasti akan ada nyinyir dan mungkin tindakan politik atau tindakan ekonomi dari negara-negara Barat. Karena itu konsekuensinya tuh. Walaupun kita tahu bahwa dalam persaingan diplomatik ya dimungkinkan untuk tadi berenang atau mendayung di antara dua karang. Tapi sekali lagi itu tergantung pada apa yang bisa kita capai dalam 100 hari pertama, supaya sinyal bahwa Indonesia bisa menuntun BRICS, bukan segera menjadi anggota di situ, tapi juga menuntun BRICS, karena potensi Indonesia yang sumber dayanya tersedia, tetapi mesti diolah atas dasar pertimbangan ekologi, demikian juga
penduduk yang besar sebagai konsumen global, tapi konsumsi itu juga mesti kita hitung dalam batas daya dukung ekologi. Jadi sekali lagi BRICS walaupun dia adalah semacam blok ekonomi, tapi di dalamnya ada semacam parameter lain, yaitu semacam ada sensasi ideologis di situ. Nah, sensasi ini yang mesti betul-betul diurus oleh Menteri Luar Negeri, oleh kabinet terutama, sehingga terlihat bahwa profil Indonesia betul-betul potensi untuk memimpin BRICS. Karena apapun begitu kita masuk di dalam BRICS, tentu kita ingin supaya ada portofolio yang lebih kuat, ada leadership yang lebih kuat dari Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dunia. Saya pikir keputusan Indonesia masuk ke BRICS ini juga menjelaskan kepada kita mengapa The Straits Times ini media yang ada di Singapura gitu memprediksi bahwa Prabowo itu akan menjadi salah satu pemimpin yang berpengaruh di dunia. Tapi kan seperti kita diskusikan tadi, ini juga bukan tidak punya konsekuensi manakala Indonesia tidak mampu bermain dalam kekuatan geopolitik global itu. Oke, bagaimanapun Indonesia masuk dalam BRICS ini adalah peristiwa politik dan peristiwa historis tuh. Karena impactnya akan panjang, kesepakatan investasi juga akan dihitung kembali oleh investor asing misalnya, karena harus ikut tutorisasi dari BRICS sendiri itu. Padahal banyak investor yang justru masih jadi anak asuh Washington Consensus. Dan semua itu yang kita maksud, analisis politik ekonomi harus kita pakai di dalam negeri, supaya kesibukan politik itu tidak sekedar saut-sautan di talk show yang isinya nggak ada poin sebetulnya. Di antara para buzzer sendiri nggak ada poin bagaimana Indonesia mau dihasilkan ulang setelah Mulyono itu nggak punya lagi ide, kehilangan kapasitas tuh. Jadi sekali lagi kita bikin semacam shaping ideas itu supaya membentuklah di pikiran kita bahwa Indonesia sedang diperhitungkan oleh dunia internasional, sementara pemimpin kita yaitu Mulyono hanya berupaya untuk menghitung-hitung dinastinya di 2029 berlanjut apa enggaknya. Itu yang kita sebut sebagai jarak intelektual antara apa yang sedang berlangsung di dunia dan kepicikan dari dinasti Jokowi ini, dinasti Mulyono ini, termasuk basar-basarnya atau influencersnya itu tidak mampu untuk mengolah pikiran dunia. Jadi kita sedang merawat ide baru yang pernah bukan ide baru, ide lama yang sekarang kita bisa perbaharui, yaitu keinginan dulu Presiden Soekarno mengatakan berdiri di atas kaki sendiri, demokrasi ekonomi harus menghasilkan kesejahteraan. Jadi hal semacam itu ada dalam sejarah politik kita. Tetapi basar-basar Mulyono ini nggak ngerti bahwa Indonesia itu adalah bagian dari pembentukan sejarah dunia. Sejarah dunia sedang dibentuk juga oleh keterlibatan Indonesia. Demikian sebaliknya, Indonesia akan ada di dalam sejarah dunia. Nah, OCCRP itu adalah bagian dari sejarah dunia, dan keinginan supaya Indonesia memimpin BRICS juga bagian dari tuntutan ideologi dunia itu. Jadi sesuatu yang harus kembali di event di sesuatu yang uneven tadi akhirnya menemui semacam konstruksi baru. Indonesia masuk BRICS artinya Indonesia memutuskan untuk tidak mengabdi pada sistem kapitalis. Kan itu intinya sebetulnya. Ya, itu konsekuensinya harus diterjemahkan dalam kebijakan kabinet. Apakah disparitas mau diteruskan, apakah oligarki masih akan jadi motor ekonomi. Jadi konsekuensinya panjang tuh. Pasti urusan pertama ada koperasi harus didahulukan dari ketimbang korporasi, dengan maksud supaya koperasi itu tidak sekedar jadi tempat penerimaan CSR dari korporasi. Korporasi ya itu harus ada juga, karena sistem undang-undang dasar kita mengatakan korporasi atau perusahaan swasta adalah bagian dari sistem ekonomi nasional. Mereka melakukan akumulasi, oke, tetapi negara harus pastikan bahwa distribusi itu harus tiba di piring-piring emak-emak. Kira-kira itu poinnya. Ya, ini akan jadi diskusi panjang dalam 1 bulan ini. Mungkin akan banyak talk show tentang impact dari Indonesia ikut dalam BRICS. Apa best practice yang nanti akan ditemukan oleh sejarah ketika Indonesia masuk sebagai anggota BRICS dan menghendaki kepemimpinan yang lebih terasa di dalam BRICS. Salam akal sehat. Oke, salam akal sehat.